Astagfirullah. Dini kenapa tuh? Kok berantakan banget? Dini? Dini? Astagfirullah. Dini, kenapa Dini? Mbak, ini kenapa nih? Alin. Duduk sini dulu. Astagfirullah. Kamu kenapa sih? Gue habis berantem sama Dina. Dinanya kemana sekarang? Dia udah pergi. Berantem kenapa? Kenapa harus berantem sampai kayak gini? Emang kamu ngapain sih kok sampai kayak begini? Aku cuma bilang, Din, untuk kerja, untuk dia kuliah biar lebih baik lagi. Tapi dia malah ngajak ribut. Tadi di dalam aku sampai dilempar sapu sama dia. Kamu gak kenapa-napa kan? Dan aku sayang sama dia, sama adikku. Biar hidupnya itu lebih baik lagi, gak berantakan kayak seperti ini. Apa aku salah? Ibu mau pulang. Lebih baik kamu beres-beres rumah. Udah. Mbak, Mario, balik aja. Ibu aku balik ya. Ya udah. Serius? Ya udah nggak apa-apa. Lah, tapi kita di sini bisa bantuin jelasin. Nggak apa-apa, ntar aku yang ini. Aku takut ibu aku marah. Tapi nanti kabarin ya. Iya, ntar dikabarin lagi. Ya udah. Ya, mas kasih ya mas ya. Ya makasih mas. Salam bu. Ternyata kelihatan banget loh. Ini kan emang tertekan banget ya kelihatannya. Iya, kelihatan banget dari ekspresinya. Tapi gue nggak habis pikir loh. Maksudnya cuma masalah adik kakak aja tapi bisa sampai kayak begitu. Berantemnya sampai ngerusak barang-barang sampai Hancurin. Dan lihat nggak ekspresinya tadi waktu denger mas-masnya tadi bilang nyokapnya mau datang. Langsung kayak berubah kan, langsung panik banget kan. Ada apa ya sebenarnya? Seharusnya kalau misalnya ada masalah antara keluarga, harusnya dikomunikasikan dengan baik. Apalagi sama orang tuanya kan. Iya itu kalau menurut gue orang tua tuh malah harus nomor satu yang tahu. Iya. Soalnya kan orang tua bisa menjembatani kan. Ini malah pas orang tuanya datang dia merasa ketakutan, malah kayak menutupi sesuatu ya nggak sih? Bener banget tuh. Ya udahlah Mas Bas, kita balik kantor ya. Oke. Kita nunggu kabar juga dari si Dini. Semoga aja sih dia ngabarin cepet ya. Lama deh. Ini udah gue WhatsApp sih. Katanya sih udah OTW. Nggak tahu deh. Hai, Mario. Dini. Gimana? Apa kabar? Baik. Jadi gimana nih? Ya, kita cari Dinanya ke tempat dia biasa nongkrong. Yaudah yuk, langsung aja lah. Udah agak sore juga nih. Yaudah yuk. Mas Bas. Kita jalan ya Mas Bas. Habis nangis lagi ya? Ya, habis kejadian kemarin, Dinanya belum pulang juga sampai sekarang. Sampai belum pulang-pulang sampai sekarang. Belum, sampai sekarang dia juga belum pulang. Ibu nyalain aku terus gara-gara kejadian kemarin. Ya, emang aku sih yang salah. Aku nyuruh dia buat mandiri. Aku kasih dia uang bulanan buat ngontrak. Tapi ini semua salah aku. Kenapa disuruh ngontrak sih? Emang harus banget ya kamu nyuruh dia mandiri? Maksudnya nggak bisa gitu, nyoba kerja dari rumah gitu?
aku biarin dia itu mandiri, biar dia itu nggak ketergantungan sama ibu. Biar apa-apa itu nggak ibu, yang dia di makanan, minuman nggak ibu, nggak semua ibu. Maksudnya itu biar dia itu sadar, biar dia itu bisa ngerjain itu sendiri tanpa harus ada bantuan siapa-siapa. Tapi kamu nggak coba ngubungin adik kamu itu setelah kemarin pergi sampai sekarang nggak balik-balik tuh? Nomornya nggak bisa dihubungin lagi. Nggak bisa dihubungin? Nggak bisa. Semua sosial media juga dia itu nggak bisa dihubungin, nggak aktif. Aku tanya ke teman-temannya, nggak ada yang tahu. Aku hubungi semua temannya, pada nggak tahu semua dia di mana. Kamu gak coba datengin gitu atau gimana? Udah didatangi. Tapi dianya nggak ada. Udah didatengin di kontrakannya maksudnya? Iya, udah didatangi. Berarti kamu tahu kontrakannya di mana? Iya tahu. Di daerah mana? Daerah Matraman. Di daerah Matraman. Mas Bas tahu nggak? Oh iya tahu Matraman. Kita di Matraman nih ya, nanti kasih tahu aja detailnya di mana. Oh iya, benar. Sip. Nih, kayaknya ban mobil kita agak bermasalah nih Mario, Fatia. Kok bisa? Iya ini nggak enak banget soalnya jalannya. Kita nyari tambal ban dulu ya, cek dulu nih bannya apa kurang angin atau apa ya. Bukannya tadi udah dicek sama Mas Bas? Dia udah dicek, cuman kan kita nggak pernah tahu kalau di tengah jalan nanti ada masalah, ada apa ini kan, apa ban apa ini, taunya ban nih kayaknya ya. Maaf ya, nggak apa-apa ya, sorry ya. Ya udah sih nggak apa-apa lah. Ini gue berhenti depan nih, kayaknya ada nih ya, bentar ya. Aduh, bentar ya, gue cek dulu ya. Mas Bas mah biasaan ah. Maaf. Ini juga gue lagi ngecek ban depan ini. Iya nih kurang angin nih. Kayaknya harus ganti ban kita nih. Ketemu sama orang kantor. Waduh, jadi gimana? Iya nih, cuman dibawa di bengkel di mana ya? Ada bengkel nggak di sini? Ada bengkel nggak di deket sini? Bengkelnya di mana? Agak jauhan tuh di sana. Waduh, Mas, pesan mie lu ayam. banget sih. Makan sini, Mas. Oke. Itu Dina. Hitungin aja deh. Din, pelan-pelan Din. Din. Jangan pusing, slow. Mantap. 3 hari lu nggak pulang-pulang. Loh, ini kan dompet aku. Enggak bro, Kok bisa sama? Apaan sih? Lu dompet beginian aja lu pada marah. Ini dompet gue. Lu yang ambil. Tahu, tapi lu pada marah gini buat malu sama teman-teman gua. Udah, lu jangan ganggu hidup gua lagi. Udah. Pergi. Udah. Enggak usah dorong. Enggak, Mbak. Enggak, Mas. Dia, Mas, gitu. Suka buat malu orang. Ya kan ini kakak kamu, dia cuma pengen bantu kamu kan. Bodoh amat, Mas. Aku aja nggak peduli sama dia. Tega banget lu ngomongnya ya. Udahlah Dini, lu tuh nggak usah ngatur hidup gua. Lu nyuruh gua mandiri. Gua udah ngontrak, lu ngusilin gua. Apa sih maumu? Emang gua nyuruh lo untuk mandiri? Ya terus kenapa? Kenapa sekarang kamu ikut campur urusan aku? Kenapa? Aku lagi asik sama temen, kenapa kamu campurin? Gimana gua nggak nyampurin hidup lo? Lo itu kan adik aku. Udah lo yang ngambil dompet aku. Kok malah kamu yang marah-marah? Tapi lo itu buat malu, Dini. Aku lagi gabung sama teman-teman aku, kamu buat malu aku, baru dompet kayak gitu doang. Aku mau kamu itu berubah, Dina. Anak manja. Seharusnya lo yang minta maaf sama gue. Dompet gua udah lo ambil. Kok gue yang harus minta maaf sama lo? Dasar rempong amat sih lo. Udah, sana, udah. Udah, Mbak. Udah, sana. Udah, pergi. Dasar. Udah, bro. Udah. Ganggu aja. Gamut gue makanya. Parah banget sih tadi. Udah ganggu dompet orang, dorong orang. Seenaknya aja. Gini deh Din, kalau kamu mau kita bantu, kamu bantuin kita juga. Jangan emosi, jadi malu juga kan kayak tadi diliatin. Udah, yuk.
bentar. Kenapa kita nggak ikutin Dina aja sekarang? Coba lihat dulu. Siapa tahu dia masih ada kan? Ya kan, udah nggak ada. Aduh, kemana ya? Udah nggak ada banget. Aduh, di sini. Udah nggak ada. Hilang deh. Aduh. Ya udah. Gimana jadinya? Ya udah kita langsung. kontrakannya aja. Iya, ha. Yaudah, yuk, langsung mobil yuk. Fatia, lu punya adik nggak? Iya, ada. Kenapa? Pernah nggak adik lu melunjak kayak gini? Enggak sih. Parah seperti ini. Mbak sabar aja, mungkin ada Mbak lagi nggak tahu, mungkin ada masalah lain mungkin di luar, jadi tadi gampang banget emosinya kepancing gitu. Parah banget adik. Ini parah banget. Aku kakaknya itu sedih gitu. Detik waktu terus berjalan, berhias Anak kayak gini masih disayang sama ibu, masih yang dipuja-puja ibu, masih yang dibangga-banggain. Sedangkan aku selalu disalahin. Gak pernah aku itu dibilang itu benar, gak pernah. Udah, kamu sabar dulu sekarang. Kita kan lagi mau ke kontrakan adik kamu kan. Ya siapa tahu nanti kita bisa nemuin penjelasan di sana tentang adik kamu kayak gimana. Mungkin dia juga sebenarnya mungkin pengen ketemu kamu, cuman belum sempat ketemu kan. Jangan berprasangka buruk dulu. Ya mungkin kita juga salah tadi datang banyak kan langsung marah-marah, ngebrak di depan teman-temannya kan. Mungkin dia juga malu sama teman-temannya, jadi harusnya bisa diomongin baik-baik, tapi dia malah kepancing emosi juga kan. Ya gitu juga Mario, emang dia salah. Aku aja marah, seenaknya aja dia ngambil dompet. Malah itu dia juga bulanan aku kasih. Kok seenaknya aja? Kamu sabar aja ya, kamu banyak-banyak berdoa, istighfar. Kita minta yang terbaik sama Tuhan ya. Kontrakannya masih jauh nggak ya, Din? Enggak, tuh tinggal situ belok ke kiri. Ada gapura. Di mana kosannya? Di sini kayaknya. Ini? Ya, sini nih kosannya. Emang ini? Dina? Assalamualaikum. Dina? Assalamualaikum. Din. Dina? Dina. Katanya aja kali ya, tetangganya ya? Coba tanya sebelah deh. Oh, lu lagi ngapain masih? Ya mau cari adik saya, Bu. Masa adik sendiri nggak tahu? Coba tutup aja pintunya, ada nggak di dalam? Nggak ada orangnya. Berarti adik lu nggak pulang, tuh lu lihat rumahnya kayak begitu. Lu kalau ketemu adik lu pasti lu berangkat. Bukan gitu masalahnya, Bu. Bukan apa, maksudnya sini banyak anak kecil pada keganggu, anak saya juga nangis mulu. Kalau berantem itu berisik banget. Bukan gitu, Mbak. Bukan gitu. Mbak nggak tahu masalahnya apa. Ya tapi kan biar saya nggak tahu juga namanya tetangga ya, Mbak. Kalau ribut tuh nggak mikir waktu, jam apa. Kan kita pada punya anak kecil, Mbak. Ini deh, Ibu kapan terakhir melihat adiknya dia? Saya terakhir semalam. Sampai sekarang belum pulang. Belum datang lagi, emang jarang di luar adiknya. Lihat aja tuh Kak, rumah sampah tuh pada berantakan. Lagi. Ada lu. Lu dari mana, Dina? Jempok, usir aja, Pok. Dina, Ngapain sih? aja. Gue nyariin lo dari tadi. Dompet lu kan udah gue balikin. Ngapain lagi lo kemari? Gue ngajak lo pulang, Dina. Lo gak kasihan sama ibu ya? Lu yang nyuruh gue mandiri. Gue udah ngontrak, gue dari sini. Kenapa lu datangi gue lagi? Mandiri apa lu, Dini? Ih, Berantakan begini. hidup gue. Kenapa lu yang ngatur? Din, maksudnya. Dina, gue ini baik-baik. Gue mau ngajak kamu pulang. Iya Din, maksudnya ini kakak kamu tuh datang ke sini baik-baik, pengen ngajakin kamu pulang. Dia, Mas, kalau di depan orang dia baik, Mas. Tapi kalau di depan aku... Udah pergi. Dina. Jangan sampai ini ke muka lo ya. Sabar dong.
Astagfirullahaladzim. Udah pergi. Astagfirullahaladzim. Udah pergi. Din. Udah pergi. Din. Kasih pergi di rumah. Udah nggak usah ngurusin gue lagi. Din. Pergi. Sabar dong, astagfirullahaladzim. Din. Udah. Pergi. Din, istighfar dong. Udah. Din. Pergi. Denger dulu. Pergi. Ibu kasihan di rumah. Kamu selalu ganggu aku. Pergi. Udah, enggak Mbak, udah. Pergi. Kamu nyariin kamu. Udah, pergi. Kamu nggak kasihan sama ibu? Gak usah ganggu aku lagi, Dini. Aku ini kakakmu. Gak usah ganggu aku lagi. Dina. Din. Kita Buka obrolin dulu, baik-baik Dina. dulu yuk di luar yuk. Din. Dina, lu gak kasihan sama ibu, Dina? Dina. Lu tega banget sih, Din. Din. Ya, gimana? Kita obrolin baik-baik. Dina, tolong buka pintunya, Dina. Dek. Udah, sabar. Gak enak banget kok kayak gitu, malah respon sama kakaknya sendiri. Tega banget. Tega banget, Din. Sedih banget. Aku langsung lebih baik aja dia pulang. Biar ketemu sama ibu. Biar dia itu jadi yang lebih benar. Gara-gara berantem kami, aku jadi gak ditegur ibu. Udah berapa hari. Demi dia pulang tapi dia kayak gitu. Sabar. Keterlaluan banget sih emang. Ibu nelfon. Aduh. Mas. Berhenti dulu aja, Mas. Berhenti dulu, Mas. Angkat aja, loudspeaker ya, loudspeaker. Halo, Halo, Bu. Assalamualaikum. Iya, Bu. Halo, Bu. Kakak di mana? Kakak di mana? Ini lagi di jalan. Kenapa? Bu? Jalan mau kemana, kakak? Ini balik ke kantor. Kakak udah berani bohong sama ibu? Bohong apa, Bu? Kakak berani bohong sama ibu? Bohong apa ya, Bu? Pulang. Sekarang juga kamu pulang. Jangan bohongin ibu lagi. Sekarang juga kamu pulang. Iya, Bu. Iya, Bu. Ya, gini. Iya, Bu. Bohong. Yaudah kita pulang aja lah. Pulang ke rumah kamu aja lah ya. Iya, udah pulang aku deh. Ibu kamu udah marah-marah kan? Yaudah Mas Blas, kita langsung balik aja lah ya. Oke. Soalnya di telepon Balik atau ke rumahnya si Mbak Dini? Langsung balik. Kita balik ke rumah Dini. Balik aja. Ya udah, nanti kasih tahu ya Mbak Dini rumahnya. Iya. Udah deh. Fatihah sama Mario di sini aja. Aku aja yang turun. ya, Mas. Maksudnya ini apa, Bu? Ibu nggak bisa bilang apa-apa. Hanya karena uang kamu sombong sama adik kamu. Kamu jahatin adik kamu. Ibu salah paham, Bu. Kalau nggak begitu deh. Kalau kamu memang sombong dan kamu memang jahat dan tidak mau berdamai dengan adik kamu dan selalu bilang adik kamu itu jahat, lebih baik kamu boleh pergi dan urus diri kamu sendiri.
Tolong Bu, jangan seperti ini Bu. Ibu salah paham Bu. Ibu dengerin dulu. Kamu yang harus dengar ibu. Kamu bilang kalau ibu ini hanya sayang sama Dina terus. Kamu nggak pernah tahu karena Dina itu gampang sakit. Ibu takut kalau kamu tinggal sama ibu kita akan selalu salah paham. Lebih baik kamu urus diri kamu sendiri. Oh, ini yang dibilang adik kamu Dina. Mereka dibilang Dina sama ibu. Ini mereka orang teman-teman kamu ini. Kenapa mereka dibawa ke sini? Gak ada yang bisa ikut campur, maaf. Ini urusan keluarga. Iya. Ini urusan kakak beradik. Begini Tante, iya kita ngerti ini urusan keluarga. Di sini kita cuma mau ngebantu si Dini buat cari adiknya biar bisa diajak pulang gitu. Enggak. Bukan saya tidak menghormati tamu, tapi kalian nggak bisa akan bantu apa-apa karena saya lebih mengerti anak-anak saya. Tolong ngertiin Bu. Ibu cukup ngerti sama kamu Dini, tapi semakin hari kamu semakin banyak uang dan ibu rasanya nggak sanggup. Lebih baik ibu tinggal sendiri sama Dini di sini dan kamu boleh urus diri kamu sendiri. Iya Tante, kita minta waktu sebentar aja mungkin di dalam kita bisa ngobrolin baik-baik Tante. Oke. Sekarang begini. Kalau kamu mau tinggal dengan ibu di sini, kamu harus merubah kelakuan kamu. Kamu harus belajar menyayangi adik kamu. Kan kamu sendiri yang bilang adik kamu supaya bisa mandiri. Setelah dia bisa mandiri, kamu melakukan kejahatan sama dia. Kamu seperti nggak sayang sama dia. Hati ibu sakit. Dia sebagai saudaranya, saya tidak bisa terima kalau dia terus memerangi adiknya. Saya minta maaf ya. Kalau kamu mau tinggal di sini, kamu janji kamu mau berubah? Iya, Bu. Dan kamu mau tinggal dengan ibu? Iya Bu. Kamu boleh masuk. Bawa tas ini ke dalam dan saya minta maaf ya. Untuk teman-temannya ini saya nggak tahu siapa, silakan kalian pulang. Karena saya nggak memerlukan campur tangan orang lain untuk mengurusi anak-anak saya. Saya minta maaf, bukan tidak menghormati kalian ya. Iya, silakan. Penting Dini nggak jadi diusir lah ya. Iya sih, nggak jadi diusir, cuman ya udahlah. Mungkin udah azan ya kan? Udah azan. Sholat dulu deh. Yuk. Nanti kita urusin lagi. Ayo, semuanya. Udah sholat dulu deh. Si Dini lama banget ya. Iya, kenapa nggak datang ya? Udah pesan dulu aja. Sekalian nungguin kita. Lapar. Semuanya Nggak aja usah. yang 4 ya, Bang. Kita. Iya, lapar banget. Belum, duduk. Makan nggak? Kok lama banget sih? Iya, tunggu pulang duluan. Bentar. Nih aku ngerasa ada yang aneh. Kenapa lagi? Aku pusing. Di sisi lain aku sayang sama Dina, tapi pusing ibu. Aku bingung, tapi ya Dina dia nggak mau berubah. Aku jadi serba salah, jadi salahin ibu terus. Jadi ibu kamu masih marah-marah sama kamu? Masih nyala-nyalain kamu terus? Masih disalahin terus. Dan Dina juga belum balik? Belum. Sekalipun nengokin gitu nggak? Nggak ada. Nggak ada telepon, ngabarin gitu? Nggak ada. Jangankan nelfon, ninjak rumah aja nggak ada. Oh ya, tadi aku dapat kabar dari Rizka.
Katanya dia sering di perampatan jalan situ. Orang kan ada kontrakan, kenapa nggak dikontrakan aja? Tambah nggak bener. Yaudah kalau gitu kita kesana aja ya. Ya, aku bayar dulu deh. Berapa bang? Tuh 2 tadi. Makasih ya bang ya. Oh ya, Yuk. Yuk. Ya, Gua ambil aku jatuh. Astagfirullahaladzim. Aduh. Din, Dini. Ini kenapa nih? Astagfirullahaladzim. Aduh, Din. Mas. Mas, bantuin dong. Ya mas, bantuin dong. Ini kenapa nih? Aduh. Kaki. Din. Ya Allah. Din. Mata, buka pintu. Itu aku buka. Aduh. Masuk dulu mas, masuk dulu. Astagfirullahaladzim. Aduh. Dini kenapa Dini? Din. Masalahnya udah berat Dini kayaknya. Din. Badannya berat. Kamu masuk dulu. Din. Di situ tadi. Langsung aja mas. Din. Enggak apa-apa. Langsung jalan aja. Ayo semua, ayo. Lu masuk ke Dina ya. Din. Aduh, Din. Bas, coba ke klinik deh Mas Bas cepetan ya. Din, bangun Din. Astagfirullah Din. Kamu gak apa-apa kan? Dudukin. Pelan-pelan. Oh, gak apa-apa kan? Cuma agak pusing dikit aja kepala. Emang butuh istirahat. Tapi kamu udah sarapan tadi? Ya udah, kita ke klinik aja apa? Kamu mau ke klinik, ke rumah sakit atau mungkin ke rumah? Kita antar pulang. Gak usah, pulang. Terus kita mau kemana? Ke rumah sakit nggak mau, ke klinik nggak mau, ke rumah nggak mau. Sholat aja dulu, nenangkan diri. Sholat? Nggak, tapi kamu yakin nggak apa-apa? Enggak apa-apa. Soalnya kamu lemas banget loh kelihatannya. Iya, kamu pucat banget juga. Pengen butuh istirahat aja. Ya udah, kita cari masjid terdekat aja kali. Mas Bas, kita coba cari masjid terdekat ya Mas Bas. Oke, ini kayaknya ada nih sama ini. Barusan tuh ada azan. Mas Bas, coba ke klinik deh Mas Bas cepetan ya. Din, bangun Din. Astagfirullah Din. Kamu gak apa-apa kan? Dudukin. Pelan-pelan. Oh, gak apa-apa kan? Cuma agak pusing dikit aja kepala. Emang butuh istirahat. Tapi kamu udah sarapan tadi? Ya udah, kita ke klinik aja apa? Kamu mau ke klinik, ke rumah sakit atau mungkin ke rumah? Kita antar pulang. Gak usah, pulang. Terus kita mau kemana? Ke rumah sakit nggak mau, ke klinik nggak mau, ke rumah nggak mau. Sholat aja dulu, nenangkan diri. Sholat? Nggak, tapi kamu yakin nggak apa-apa? Enggak apa-apa. Soalnya kamu lemas banget loh kelihatannya. Iya, kamu pucat banget juga. Pengen butuh istirahat aja. Mas Bas, kita antar dia pulang ya Mas Bas. Ini kita udah sampai. Gimana, kamu mau kita anterin atau mungkin mau ditemani sama Fatia atau gimana? Udah sendiri aja. Bener ya? Iya, makasih ya. Istirahat ya. Iya, makasih.
Ya udahlah Mas Bas, kita jalan aja yuk Mas Bas. Dia juga udah masuk. Semoga aja kita bisa nyelesain kasus ini secepatnya ya. Iya. Soalnya gue khawatir sama dia. Kondisinya juga makin lama makin drop juga. Heran ya, dia maksudnya dia makin kurus kan, kelihatan banget kan. Sejak pertama kali kita ketemu tuh beda banget sama yang tadi. Terus dia juga pingsan tadi. Aku kaget banget sih dia sampai pingsan kayak gitu. Berarti dia udah benar-benar nggak ada tenaga, cuman buat mikirin adanya doang. Gimana kalau misalnya kita sekarang ke tempat tongkrongannya aja daripada kita balik? Bener juga sih. Iya kan? Ya soalnya, iya mending kita cek dulu aja lah ya. Iya. Siapa tahu memang bener ada di sana. Mas Bas, nggak jadi ke kantor deh. Kita ini aja ke tempat tongkrongannya yang dibilang sama Dini tadi. Di mana tuh? Oh, di depan sini ya? Oke, siap. Yuk. Di dekat pertigaan tadi kan? Nggak jauh juga kan? Ini serius? Serius di sini? Kok kayak nggak ada siapa-siapa? Iya di sini kok. Lagi buktinya ada nasi goreng. Bener Iya nih. sih. Ini di ujung jalan kan? Ya bener-bener. Cuman kok nggak ada siapa-siapa ya? Ini udah jam 11 malam loh padahal. Iya sih. Udah sepi ini. Bentar deh, gini aja. Coba aku tanya sama ini yang jual nasi gorengnya. Tunggu sini aja ya. Ya udah, oke. Bang, nasi goreng 1 ya. Nggak usah pedas, dibungkus aja. Nah. Ngomong-ngomong sepi amat tuh. Nggak ada yang biasa nongkrong gitu di sini. Jam 12, jam 1-an ya? Anak-anak muda gitu? Nongkrong di situ ya biasanya ya? Oh iya, kelihatan. Ya udah, 1 emangnya dibungkus ya? Oh, iya. Gimana ya? Bener kok. Tadi gue tanya sama bapaknya, emang di sini emang sering nongkrong. Cuman jam 12-an sampai jam 1 gitu biasanya. Lebih malam dari ini dong? Iya, anak-anak muda gitu. Biasanya nongkrong di sana tuh, yang banyak grafitinya itu. Oh, masih sepi ya anjir. Jam 11 kan baru jam 11. Iya. Bentar lagi. Yang penting kita tunggu aja sekalian nunggu itu pesanan. Ini nongkrongnya malam banget ya anak perempuan. Iya sih, iya nggak sih? Kan? Anak cewek loh. Tempatnya sepi gini nongkrongnya malam-malam. Cewek nongkrong sama teman-teman cowok malam-malam jam 1-an di tempat kayak begini. Parah. Itu siapa tuh? Ini mereka. Mana? Itu yang di dalam situ tuh. Lihat deh. Oh, ini. Iya itu kan. Loh. Yuk. Kita samperin, itu si Dina. 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 Lu mau kemana? Dina, lu mau kemana? Ya, enggak, kita nggak kasar. Kita cuma ngobrol baik-baik, oke? Dina, lu mau kemana sih? Jam segini masih jalan. Kita mau ngobrol bentar, ngomong baik-baik bisa. Pusing jualan Iya, lagi. kita sopan, kita cuma mau ngomong di sini. Iya, nggak usah dorong-dorong. Gak usah ikut campur deh. Bukan gitu bro, ini tuh kakaknya nyariin adeknya. Lu yang harusnya nggak ikut campur dong. Kita cuma ngomong baik-baik. Ya tapi gak usah ikut campur dong. Dia
Mas siapa? Mas cuma temennya kan? Ini kakaknya yang nyari. Kenapa? Ya, nggak usah. Pergi lu. Ikut campur aja. Dina, kita cuma mau ngomong baik-baik kesini loh. Kakak dia lagi sakit. Emang dia bisa sakit? Dia sakit gara-gara mikirin kamu. Dia itu nggak pernah sakit, yang sakit itu gua. Ada ya, dia macam kayak gini ya. Din, dengerin kita dulu dong. Nggak capek lo ngejar-ngejar gua. Ngejar-ngejar teman gua. Kita tuh cuma niatnya baik, cuma mau Udah, bantuin kakak kamu. udah lah, kan? udah. Din. Kita cuma ngomong baik-baik. Din. Kurang ajar banget ya. Din, ada ya orang kayak gitu ya. Baru segini nonton kayak gini. Cewek sendirian. Temannya kayak gitu lagi. Udah. Yaudah, aku ambil nasi gorengnya dulu. Oh iya. Berarti inget makan. Makasih ya Bang ya. Ada ya orang kayak gitu. Nggak habis pikir. Kita sih nggak mikirin temennya ya, cuma kasihan sih punya saksi. Itu teman-temannya tuh nggak baik, kita ngajakin main malam kayak begini. Apalagi cowok semua kan. Dan dia cewek sendirian gitu. Orang dipeduliin sama kakaknya malah kayak gitu ya. Repotin sana sini, pantasan aja kakaknya sampai sakit. Ya udahlah, kita juga nggak bisa ngapa-ngapain kan. Iya sih. Ya, semoga aja adiknya bisa langsung dibukakan tuh hatinya, bisa pikirannya bisa benar lagi. Amin. Ya udah, Harusnya kayak gitu. kita nunggu kabar aja lah dari besok. Ya udah deh. Yaudah ya Mas Bas, yuk jalan yuk. Ya kita balik aja. Ya balik ya. Mario, Ya. oke kita fix langsung ke rumahnya Rizka. Bentar. Tapi yakin si Dina ada di sana? Yakin? Karena Rizka udah ngabarin juga kalau Dina itu udah nginep berapa hari di rumah Rizka. Ya udah. Kita langsung ke sana aja Ya, ya. kita kesana aja. Mas Bas, jalan nih Mas Bas. Oke, kita jalan ya. Langsung aja Mas Bas. Dini, bentar. Kita mau ngomong bentar. Sebelum kita ke rumahnya Rizka, aku mau minta tolong sama kamu. Tolong jangan marah-marah ya. Jangan kebawa emosi. Karena ini kan rumahnya orang. Kita nggak enak kalau misalkan kamu marah-marah ke rumah orang. Bisa? Bisa. Oke. Janji ya? Janji. Janji nggak marah-marah? Janji. Benar ya? Yaudah. Tuh ada. Dina. Dini. Dini. Udah. Pasti lu yang ngasih tau kan? Astagfirullahaladzim. Lu yang ngasih tau sama dia kan? Gue yang ngasih tau karena gue sayang sama lo. Tapi nggak kakak lo tau gak? Tapi nggak gini cara lo kan? Gak gini, lo tuh teman siapa? Lo teman dia apa teman gua? Jangan mentang-mentang ini rumah lo ya, lo bisa ngasih tahu sama dia. Dengerin gue dulu ya. Ini rumah gue. Gue bisa ngusir lo kalau gue mau, ya. Gue kasihan sama kakak lo. Lo nggak bisa ngelakuin gue kayak nyokap sama kakak lo. Lo kan tahu dia, Kak. Dina, kamu nggak boleh gitu. Udah, lo diam. Bisa nggak kita ngobrol baik-baik dulu? Nggak enak, ini rumah orang. Bisa nggak kita ngobrol baik-baik dulu? Dina, denger ya. Itu kakak lo. Dia datang buat jemput lo. Gue cuma kasihan aja sama lo ya. Lo tuh nggak bisa jadi anak manja kayak gini terus-terusan, tau nggak? Kasihan nyokap dan sama kakak lo.
Lo itu cuma sahabat gue. Dit, dengerin gue ya. Ini karena gue sayang sama lo. Kakak lo dan nyokap lo juga sayang sama lo. Mereka tuh pengen lo tuh pulang ke rumah, Din. Jadi lo ngusir gue. Gue gak ngusir lo. Terus? Lo bisa tinggal di sini kapan aja, tapi gue tuh kasihan sama kakak dan nyokap lo. Please deh, lo tuh jangan jadi anak manja deh. Lo tuh udah dewasa, buka dong pikiran lo. Ini tuh gara-gara lo. Gara-gara lo. Kok gara-gara Gue jadi kehilangan teman gue. Ini kakak kamu. Gara-gara lo ya. Kakak lo tuh baik, dia tuh perhatian sama lo. Dia sayang sama lo. Dia cuma pengen lo tuh balik, tau gak sih? Lo yang ngajari gue mandiri, lo suruh gue mandiri. Lo cuma campur. Dina. Apaan sih? Tega banget lo jadi orang. Itu kakak kamu loh, kamu kok kayak gitu sih? Udah. Berubah dong kamu Dina. Udah, berisik, udah. Gue minta sekarang lo balik ke rumah lo. Gue gak enak sama nyokap gue. Ini udah malam juga. Gue gak malu sama tetangga lo ribut-ribut. Rese lo kah? Dina. Ayo, Dina. Udah. Ayo kita pulang. Ayo pulang. Ini kan kita pulang. Ya udah, ayo kita pulang. Iya, ini kita pulang. Ya udah cukup. Ya udah. Gara-gara lo teman gue hilang semua. Sorry, Kak. Ngapain nih sih kameranya? Aduh. Dina. Nih. Udah masuk. Kok gitu sih? Asli lo buat malu gue di depan teman-teman gue. Asli. Buat malu apa? Kan itu semua demi kebaikan lo, Dina. Kebaikan gue apa? Kebaikan lo. Ya buat kebaikan lo. Udah. Aduh, ya Allah. Udah. Kalian bisa nggak sih nggak ribut? Ribut mulu ya. Istighfar coba. Kalian tuh di kakak, ribut terus. Nggak capek emangnya? Habisnya ini kak, di depan orang sok baik sih. Bukan sok baik. Ini demi kebaikan Sok kamu, baik Dina. banget. Kebaikan aku apa kebaikan lo, Dini? Ya buat kebaikan lo. Udah diam ah. Dina, kakak kamu tuh kan peduli sama kamu. Dia tuh perhatian sama kamu. Iya kak, aku tahu kak. Tapi dia, udah. Dina, kakak kamu kan niatnya baik. Dia tuh sayang sama kamu, dia perhatian sama kamu. Dia tuh cuma nggak mau adiknya terjerumus pertemanan yang nggak baik. Apalagi teman-teman kamu yang kemarin itu. Perhatian apa? Paling ini cerita sama dia cuman karena saya manja, disayang sama ibu lebih sayang sama saya. Ya wajar lah kalau ibunya lebih sayang sama anaknya. Ya wajar aja. Aku nggak sombong, aku nggak sok kayak dia yang taunya manis mulut di depan orang aja. Sombong gimana? Aduh, udahlah Dini. Kakak kamu ini perhatian sama kamu. Iya, tapi kan Nena tahu apa sih kak? Dia tuh cuma pengen bantu ibu kamu biar kamu pulang lagi ke rumah. Dia itu cuma pura-pura baik aja kak, supaya diajakin ibu ngobrol. Takut dia kalau nggak diajakin ibu ngobrol. Jadi pura-pura baik sama aku. Gue nggak habis pikir deh sama kalian berdua tuh. Kalian tuh saudara loh, kembar lagi. Cewek, lu berantem mulu. Udah deh kak, yang penting sekarang aku pulang. Udah deh, udah gimana? Udah.
Kamu harus tinggal di sini terus. Kamu belum makan ya? Kamu lapar? Ibu akan masakan makanan yang enak dan ini akan siapin makanannya. Kamu kuliah lagi ya? Iya Bu. Biar nanti Dini akan cari uang untuk kamu untuk biaya kuliah kamu ya Nak ya. Iya Bu. Dini, siapin makan ya buat Dini ya. Dini. Ya Allah, kenapa nih? Dini, bantuin dong, ini kan kakak kamu. Bu, bantuin Bu. Ya Allah. Dini. Dini dibantu kakak kamu. Paling juga ntar sadar. Dini, tolong. Ayo, Dini. Jangan. Bos. Angkat. Tutup. Mario masuk. Udah Ibu masuk dulu ya. Dina, Kamu ikut nggak ya? Dina, ayo Nak. Ayo Mas Bas. Ya udah jalan dulu aja. Din. Kak, bangun Kak. Bangun Kak. Kak Din, dengar Ibu kan, Din. Maafin aku janji Kak, bakal nuruti semua katamu Kak. Kak Dini. Ayo Kak, bangun Kak. Dini dengar Ibu kan, Din. Aku bakal jadi adik yang baik Kak. Kak Din. Kak Dini, bangun Kak. Mas Bas, cepetan dong Mas Bas. Kak, ayo Kak, bangun Kak. Bangun Kak. Aku sayang. Bangun Kak, ayo Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala amma ba'd. Bersabda
Berfirman Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk berlaku adil dan berbuat ihsan. Bukan sekedar hasan. Hasan adalah berlaku baik secara umum, tapi ihsan menjadi manusia yang lebih baik. Terlebih di dalam pergaulan terhadap keluarga dan terhadap anak-anak kita yang ada di dalam rumah. Karena Nabi menyampaikan, "A'dilu baina auladikum fid nahl kama tuhibbuna ay ya'dilu bainakum fil birri wal lutuf." Berlaku adillah kepada anak-anak kalian di dalam memberikan hadiah, sebagaimana engkau menginginkan dari mereka untuk berlaku adil terhadap kalian di dalam berbakti dan berlemah lembut. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebuah sikap ketidakadilan akan memunculkan sebuah reaksi yang tidak baik kepada siapapun. Karenanya setiap orang tua dianjurkan untuk selalu berlaku adil terhadap anak-anaknya. Islam mengajarkan pendidikan terhadap anak-anak kita dengan 5 hal. Yang pertama, qudwah, yakni keteladanan. Yang kedua, adah, yakni kebiasaan. Dan yang ketiga adalah mau'idhah, pesan-pesan kebaikan. Dan yang keempat adalah mulahadhah, pengawasan atau kontrol terhadap mereka. Dan yang kelima adalah uqubah, sanksi bagi mereka yang tidak mampu menjalani aktivitas dengan kebaikan. Karenanya, mari tayangan ini memberikan pelajaran buat kita berlaku adil terhadap anak-anak kita. Jangan timbang pilih, jangan pilih kasih, berikan kasih sebanyak-banyaknya, tapi berlaku adillah di dalam memberikan kasih sayang terhadap mereka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.